Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Mas. Oke. Masnya dari mana tadi? Saya kebetulan dari kelas. Oh dari Iya. kelas. Tadi ada mata pelajaran tadi. Ada Pak. Mata pelajaran Pak siapa? Pak Inami. Pak Inami. Iya, Pak Inami. Oh iya iya iya. Gimana Mas kabar hari ini? Alhamdulillah baik walaupun saya agak sedikit pusing gitu Pak. Wah pusing Mas ya. Iya. Oh sebelumnya Bapak ingin tahu Iya. Masnya dari kelas apa dan kelas berapa ya? Saya kebetulan dari kelas 12 Oh, jurusan 12. TKJ Pak. Jurusan TKJ? Iya. Oh iya iya berarti bersama itu ya temannya Masnya itu Ridwan. Ridwan Mas ya, Ridwan. Mas Ridwan. Oke oke oke. Oke. Oh ya sebelumnya Bapak ingin tahu kedatangan Mas Munir ini menurut Bapak ada perihal apa ya Mas? Jadi gini Pak, saya maksud dan tujuan saya Iya. untuk menemui Bapak adalah saya ingin bercerita tentang apa yang saat ini saya rasakan gitu. Begitu. Iya 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 Mas. Saya akhir-akhir ini saya kan kelas 12 ya Pak. Sebentar lagi mau lulus. Iya. Jadi saya itu selalu setiap malam saya nggak bisa tidur gitu loh Pak. Karena saya berpikir bahwa ketika nanti saya sudah lulus sekolah, Iya. saya itu khawatir dan kadang itu takut kalau saya tidak diterima kerja entah itu dimanapun gitu loh Pak. Berarti Mas Munir mempunyai kekhawatiran Iya. di mana Mas Munir takut atau khawatir setelah lulus SMK ini Mas Munir tidak diterima kerja gitu Mas ya. Iya Pak. Oke baiklah. Kita akan melaksanakan konseling individu Mas Munir. Iya Pak. Sebelumnya Mas Munir sudah tahu belum konseling individu? Kebetulan belum pernah Pak. Oke belum pernah ya. Jadi saya jelaskan konseling individu merupakan upaya konselor Bapak sendiri membantu konseli. Iya. Di mana permasalahan konseli nantinya akan dipecahkan oleh konselinya itu sendiri dan Bapak hanya membantunya. Iya. Oke. Jadi konselinya di sini adalah Mas Munir. Oke. Jadi sebelumnya kita konseling individu ini mempunyai 2 asas Mas yang harus kita sama-sama ketahui. Iya, Pak. Yang pertama asas kerahasiaan, dimana nantinya data-data Mas Munir apapun yang Mas Munir katakan itu wajib saya jaga. Dimana saya sebagai konselor itu merupakan sebuah kode etik dimana kita konselor semuanya menjaga data-data rahasia yang dimiliki oleh konseli. Iya. Yang kedua yaitu keterbukaan. Nah, Mas Munir di sini harus bersifat terbuka. Apapun yang Mas Munir katakan jangan dipendam. Bicarakan pada Bapak, Bapak akan berusaha untuk membantu Mas Munir. Oke, siap. Oke, sudah paham ya? Iya Pak, paham. Mungkin nanti untuk waktunya kita batasi mungkin 10-15 menit gitu Mas Munir ya. Oke ya. Oke, kita mulai. Kita membaca doa terlebih dahulu agar nantinya apapun hasil dari konseling individu ini Mas Munir cukup puas dan Mas Munir bisa lebih positif lagi. Gitu Mas Munir ya. Siap. Oke, kita baca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Mas Munir jangan tegang ya, tenang mohon, santai saja. Iya Pak. Oke, Mas Munir bisa menceritakan apa yang Mas Munir rasakan saat ini. Silakan Mas Munir. Oke, gini Pak, saya itu kan kelas 12. Iya benar. Saya saat ini sudah mau lulus sekolah. Nah, setiap malam saya itu selalu berpikir tentang bagaimana ketika nanti saya lulus setelah lulus sekolah, saya kira-kira bisa bekerja dan bisa diterima nggak ya di entah itu perusahaan atau pabrik atau yang lain sebagainya. Saya itu selalu khawatir dan kadang overthinking tentang hal itu Pak. Gitu. Saya pusing dan hampir setiap malam saya kepikiran hal itu terus. Gitu. Berarti dapat saya simpulkan bahwasanya Mas Munir datang menemui saya itu mengenai problem Mas Munir, di mana Mas Munir merasa bingung, merasa khawatir tentang
suatu saat setelah lulus SMK ini Mas Munir tidak bisa diterima atau mungkin tidak takut untuk mendaftar dan sebagainya, seperti itu Mas Munir. Iya Pak. Oke, sebelumnya Mas Munir mempunyai hobi? Kebetulan hobi saya adalah komputer Pak. Berarti sesuai dengan jurusan apa Iya, saat ini? sesuai dengan Alhamdulillah. jurusan SMK saya ini, sekolah saya ini. Dan apakah Mas Munir, kan tadi hobi sudah, Iya. bakat Mas Munir punya bakat apa? Ya sesuai dengan apa ya Pak, passion saya. Saya itu punya bakat mendesain. Wah, sangat bagus berarti Mas. Iya Pak. Tapi kalau Mas Munir merasa takut gitu ya untuk mendaftar pekerjaan dan lain-lain, takut tidak mendapatkan pekerjaan gitu Mas? Iya Pak. Padahal Mas Munir mempunyai apa ya, passion di bidang digital, IT dan sebagainya gitu Mas. Berarti Mas Munir takut dan khawatir. Mas Munir tenang saja, Mas Munir tidak usah bingung. Tapi sebelumnya Mas Munir punya planningnya tidak? Setelah lulus ini mau kemana? Enggak sih Pak. Belum punya planning? Belum punya planning. Sebelumnya kan sudah melakukan PKL ya? Iya. PKL-nya di mana Mas kira-kira? PKL. Yang sesuai dengan jurusan Mas Munir? PKL-nya di daerah-daerah saya sendiri gitu Pak. Di mana Mas kira-kira? Di daerah Gebek. Itu perusahaan apa Mas? Atau mungkin provider kayak IndiHome, Telkomsel, ataupun Infocom dan lain-lain, apa Mas? Kebetulan saya pas waktu PKL itu ditempatkan di salah satu apa ya namanya Pak, tempat usaha itu percetakan gitu loh Pak. Oh, percetakan. Ya, Percetakan desain banner gitu sebagainya. Ya, kalender dan seperti ini. Seperti yang lain. Oke, berarti Mas Munir sudah mempunyai pengalaman ya? Ya, betul sekali Pak. Oke, berarti di sini Mas Munir sudah mempunyai pengalaman, akan tetapi Mas Munir seringkali dihantui ketika Mas Munir setelah lulus ini, Mas Munir mau kemana? Padahal pengalaman yang didapat dari Mas Munir cukup banyak, mulai dari suka komputer misalnya, suka desain dan grafis dan sebagainya. Oke, Mas Munir jangan khawatir karena Mas Munir mempunyai banyak sejuta pengalaman, banyak pengalaman yang dapat Mas Munir aplikasikan nantinya di suatu saat nanti Mas Munir dapat bekerja. Jadi begini Mas Munir harus membuat planning. Mungkin Mas Munir mempunyai tujuan bekerja di, misalnya saya ingin bekerja di suatu perusahaan yang memegang itu memang data-data perusahaan, misalnya di Daihatsu misalnya, atau mungkin mengenai desain, mungkin Mas Munir bisa di bidang hiburan, di kreatif, mungkin di si kreatif dan sebagainya. Mas Munir bisa membuat hal itu, tapi sebelumnya Mas Munir harus membuang pikiran-pikiran yang menghantui Mas Munir. Mas Munir harus tenang, harus sabar, harus kuat menjalani dan membuang pikiran-pikiran negatif yang saat ini Mas Munir alami. Siap Mas Munir? Oke, siap Pak. Oke, jadi Mas Munir sudah mempunyai langkah ke depan ya Mas Munir? Iya. Apa Mas kira-kira? Setidaknya ketika nanti saya sudah lulus sekolah, saya harus mempunyai planning untuk saya bisa bekerja nantinya gitu Pak. Oke, benar Mas Munir, saya setuju. Mas Munir harus kuat, harus siap menjalani apapun rintangan yang suatu saat Mas Munir hadapi, misalnya bekerja dengan menggunakan IT dan sebagainya, karena jurusan yang geluti sama Mas Munir geluti ini merupakan jurusan terbaik Mas, karena sangat banyak yang dibutuhkan seperti Mas Munir dan sebagainya, itu sangat banyak perusahaan-perusahaan dan sebagainya. Jadi jurusan yang saya ambil ini untuk lawan pekerjaan banyak, cukup ya? Banyak Mas. Jadi Mas Munir jangan khawatir, cukup nanti Mas Munir bisa browsing melalui internet dan sebagainya. Cukup nanti misalnya ada lowongan kerja di misalnya di Instagram, Mas Munir bisa mengajukan CV,
itu pengalaman Mas Munir dan mungkin dari pendidikan dan sebagainya. Nanti Mas Munir bisa mencantumkan hal itu, nanti saya sodorkan ke perusahaan seperti itu ya, setelah guru-guru ajarkan. Oke. Bagaimana Mas Munir, sudah paham? Alhamdulillah sudah paham, Pak. Alhamdulillah. Untuk itu mungkin waktunya sudah cukup Mas Munir. Sudah 10 menit sampai 15 menit. Kita akhiri sampai di sini. Mungkin nantinya saya dan mungkin Mas Munir bisa menghubungi saya kembali apabila Mas Munir merasa kurang enak atau kurang baik, dan kita melanjutkan ke follow up seperti Mas Munir ya. Oke, siap, Pak. Oke. Dan saya terima kasih banyak atas kunjungan Mas Munir. Saya juga terima kasih, Pak. Saya terima kasih banyak. Saya mengapresiasi apa yang Mas Munir lakukan saat ini, bisa menemukan planning dan sebagainya. Saya terima kasih banyak Mas Munir. Iya, sama-sama, Pak. Gitu. Itu Mas Munir ya. Saya cukupkan. Sekian, mohon maaf Mas Munir apabila kurang baik tutur kata saya dan perilaku saya Mas Munir ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam.